Bab 896. Wira tidak menyangka Taufik akan bertanya seperti ini. Namun, Wira sama sekali tidak peduli dan langsung menyahut. Hanya demi ketenangan. Ketenangan, tanya Taufik. Dia tertegun sejenak dan menatap Wira lekat-lekat. Menurutnya, Wira tidak mungkin melakukan semua ini hanya demi ketenangan. Taufik menggeleng dan melanjutkan ucapannya. Wira, aku memang nggak tahu pemikiranmu yang sebenarnya, tapi aku yakin kamu melakukannya bukan untuk ketenangan. Wira terdiam. Dia sudah mengatakannya, kenapa Taufik masih tidak mempercayainya? Kemudian, Wira berujar. Apa maksudmu? Apa kamu nggak percaya denganku? Petik 2. Setelah Wira selesai bicara, Taufik langsung mengangguk dan menjelaskan. Tentu saja, apa benar kamu melakukannya hanya demi ketenangan? Meskipun kita baru bertemu hari ini, aku memahamimu. Kamu bukan mengharapkan ketenangan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Taufik melanjutkan, sejak kamu datang ke kerajaan Monoma, aku tahu kamu punya ambisi. Sekalipun sekarang kamu nggak berpikiran seperti itu, bukan berarti kelak kamu nggak akan melakukannya. Wira terperangah mendengar Taufik berbicara dengan penuh keyakinan. Apa maksud Taufik adalah Wira berniat merebut kekuasaan. Namun, Wira tidak pernah berencana untuk melakukan hal tersebut. Apa yang diinginkan Wira hanya menikmati hidupnya dengan santai. Melihat Wira tidak berbicara, Taufik berkata lagi dengan yakin. Kenapa? Omonganku benar, kan? Wira, mungkin kamu sendiri nggak tahu seberapa besar kemampuanmu. Tapi, ketenangan nggak bisa didapatkan dengan mudah. Tanpa kekuatan, bagaimana kamu mendapatkan ketenangan? Selain itu, bagaimana caranya memperoleh kekuatan ini? Apa harus mengandalkan pihak lain? Mungkin orang lain akan mencari penyokong, tapi kamu pasti nggak akan berbuat seperti itu, lanjut Taufik. Taufik tersenyum, lalu meminum teh dan menjelaskan. Wira, dunia ini begitu besar dan kerajaan Monoma hanya tempat yang kecil, tapi kerajaan Monoma pasti akan merebut kekuasaan di seluruh dunia. Selain itu, kamu harus tahu, Raja Bakir nggak akan hidup lebih lama lagi. Cepat atau lambat, kerajaan Nuala akan hancur. Keluarga Juwanto, Barus, Nararya, dan Hartono pasti akan membuat masalah, jadi aku sarankan kamu untuk segera membuat persiapan. Taufik melontarkan ucapan ini bukan dari sudut pandang seorang Raja Monoma, melainkan sebagai seorang teman. Taufik juga berniat mendukung Wira. Walaupun baru pertama kali bertemu, Taufik sangat mengagumi keberanian dan pemikiran Wira. Taufik berniat untuk mengingatkan Wira karena dia mengkhawatirkan Wira. Taufik tidak ingin Wira terseret dalam kemelut di kerajaan Nuala dan berakhir tragis. Selain itu, Taufik memiliki pemikiran yang aneh sekaligus berani. Kelak, dia dan Wira akan berperang untuk menguasai dunia. Taufik menambahkan, Wira, hari ini aku mengobrol denganmu bukan sebagai Raja Monoma, hanya sebagai seorang teman. Aku juga nggak menganggapmu sebagai utusan kerajaan Nuala, jadi aku ingin membahas tentang situasi negara denganmu. Wira tertegun sejenak mendengar perkataan Taufik, lalu bertanya. Kamu mau bertukar pikiran denganku? Taufik tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pertanyaan Wira. Dia menjawab. Benar, hari ini aku akan bertukar pikiran denganmu. Taufik sangat antusias. Dia pernah bertemu dengan begitu banyak orang, tetapi hari ini hanya Wira yang bisa membuatnya bicara terus terang. Rasanya seperti bertemu dengan seorang lawan yang membangkitkan semangatnya. Bab 897. Wira langsung menyahut. Oke, aku akan mendengarnya. Taufik pun menuturkan. Kalau begitu, aku akan langsung berterus terang. Kita bahas kerajaan Soka dulu, kerajaan itu terus berperang dan kondisinya sangat menyedihkan, jadi mereka nggak akan bisa berkembang dalam waktu 10 tahun. Tapi, muncul seorang raja di kerajaan Soka, mungkin suatu hari dia bisa memimpin kerajaan Soka. Hanya saja, aku nggak terlalu mengkhawatirkannya. Taufik melanjutkan, mungkin kamu merasa orang yang sombong pasti akan kalah, tapi kerajaan Soka pasti akan terpuruk. Jadi, mereka bukan ancaman besar. Wira sangat setuju dengan ucapan Taufik. Awalnya, kerajaan Soka merupakan tempat para budak berkumpul. Setelah para budak dikirim ke tempat itu, lama-kelamaan kerajaan Soka pun terbentuk. Namun, sebenarnya kerajaan Soka tidak mempunyai tata pemerintahan dan sistem yang sempurna. Ditambah lagi, kerajaan Soka merupakan daerah bersalju. Mereka memang tidak mampu merebut kekuasaan negara lain. Sesudah membahas tentang kerajaan Soka, Taufik lanjut membicarakan kerajaan lain. Selain kerajaan Soka, masih ada kerajaan Agrel. Taufik tersenyum saat mengungkit kerajaan Agrel, dia tampak kagum saat berbicara. Saat ayahku masih hidup, dia pernah bilang ibu suri kerajaan Agrel sangat cerdas. Begitu dia memimpin, kerajaan Agrel berkembang pesat. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Jadi, dia itu seorang lawan yang hebat, tapi aku juga nggak takut.
Bukan karena sombong atau aku meremehkannya, melainkan karena dia itu seorang wanita. Setelah kamu meninggalkan kerajaan Agrel, pemerintahan mereka memang cukup stabil, tapi masih ada banyak masalah, lanjut Taufik. Taufik menambahkan, masalah yang paling penting yaitu pangeran akan segera tumbuh dewasa. Mana ada pangeran yang bersedia mendengar saran ibunya dalam mengatur negara. Jadi, dalam beberapa tahun ini, perebutan kekuasaan antara Ibu Suri dan pangeran pasti akan muncul. Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Analisis Taufik membuat Wira merasa agak kaget. Harus diakui bahwa Taufik memang sangat pintar. Sebenarnya, Wira juga pernah memikirkan hal ini, tetapi dia tidak terlalu memedulikan pemerintahan kerajaan Agrel. Setidaknya, saat ini kerajaan Agrel terus berkembang menjadi makin hebat dan ini sudah cukup. Mengenai situasi ke depannya, mungkin akan seperti analisis Taufik. Namun, Taufik salah memperkirakan satu hal, yaitu Senia tidak akan begitu cepat menyerahkan kekuasaannya kepada pangeran. Kecuali pangeran ini memang bijaksana, mungkin Senia akan langsung memberikan posisinya. Jika tidak, Senia pasti akan mempertahankan kekuasaannya karena kemampuan Senia tidak kalah dari seorang pria. Taufik meminum teh, lalu menjelaskan. Satu alasan penting yang membuatku nggak menganggap kerajaan Agrel sebagai ancaman besar yaitu situasi saat ini. Sekarang, kerajaan Nuala baru merupakan musuh terbesar kerajaan Agrel, jadi kerajaan Agrel nggak akan mengincar kerajaan Monoma. Selain itu, meskipun Senia sangat hebat, dia hanya seorang wanita. Wanita punya kekurangan yang lebih banyak dibandingkan pria. Taufik melanjutkan perkataannya, seiring berjalannya waktu, banyak hal yang akan berubah. Dari dulu, kalau wanita yang memegang kekuasaan, pasti akan berakhir tragis. Wira memang tidak setuju dengan pemikiran Taufik karena menurutnya wanita dan pria itu setara. Namun, di dunia ini, wanita selalu diremehkan oleh pria. Kalau tidak, berdasarkan kemampuan Senia, keempat raja pasti tidak akan berniat jahat. Bahkan, saat ini pun, belum tentu niat keempat raja sudah hilang sepenuhnya. Alasan utamanya adalah Senia hanya seorang wanita. Bagi kebanyakan orang, wanita tidak seharusnya mengendalikan pemerintahan. Lama-kelamaan pasti ada pihak yang berniat untuk memberontak. Bab 898. Wira menghela napas dan tidak berbicara, tetapi dia mendengarkan penuturan Taufik dengan serius. Kemudian, Taufik lanjut berbicara, selanjutnya, kita bahas tentang Raja Bakir. Ekspresi Taufik tampak sinis saat mengungkit Raja Bakir. Taufik menjelaskan, Raja Bakir memang gak cukup bijak, pemikirannya terlalu picik dan dia juga egois. Meskipun Raja Bakir tahu batasannya dalam memerintah negara dan sekarang kerajaan Nuala masih bisa berkembang dengan stabil, perkembangannya terlalu lambat. Dia nggak berani membuat gebrakan dan banyak orang yang mengincar kekuasaannya. Jadi, aku paling meremehkan Raja Bakir. Wira juga sependapat dengan Taufik. Raja Bakir memang merupakan seorang penguasa, tetapi dia kurang bijaksana. Kalau dia hanya seorang pangeran, itu tidak masalah. Namun, kemampuan Raja Bakir tidak cukup untuk memimpin kerajaan Nuala yang begitu besar. Itulah sebabnya, keluarga Barus dan Juwanto berniat untuk merebut kekuasaan Raja Bakir. Taufik melanjutkan pembahasannya lagi. Aku masih ingat, waktu Dirga mati, ayahku merayakannya, bahkan sampai mabuk-mabukan. Wira mengedipkan mata saat Taufik berbicara sampai di sini. Wira hanya memiliki ingatan saat melakukan perjalanan waktu mengenai masalah ini. Taufik berucap, Dirga benar-benar orang yang kompeten. Ayahku pernah bilang, dengan bantuan Dirga, kerajaan Nuala pasti akan hidup tenang selama 20 tahun. Sayangnya, Raja Bakir langsung membunuhnya begitu saja. Hanya karena merasa curiga, Raja Bakir menyingkirkannya. Aku merasa hal ini sangat konyol karena kerajaan Nuala kehilangan orang sehebat itu. Tentu saja, yang paling konyol bukan hanya masalah ini, tapi anak Dirga, Yuda. Aku merasa lucu setiap memikirkannya, lanjut Taufik. Ketika mengungkit Dirga, ekspresi Taufik tampak kagum sekaligus kecewa. Seorang pahlawan mati begitu saja, benar-benar disayangkan. Sementara itu, orang yang membunuh Dirga adalah penguasa kerajaan mereka sendiri. Bukankah hal ini sangat konyol? Begitu mengungkit Yuda, Taufik pun tidak bisa menahan tawanya. Bagi Taufik, perihal ini seperti lelucon. Taufik berkata lagi, Yuda itu anaknya Dirga dan Yuda mewarisi aspirasi Dirga. Ayahku pernah bilang, hanya dalam beberapa tahun, Yuda akan menggantikan posisi Dirga dan kenyataannya menang seperti itu. Taufik meneruskan ucapannya. Ketika Yuda melawan bangsa Agrel, kehebatannya sudah jelas terlihat. Tapi, suatu hari nanti, Yuda pasti akan merasa lelah karena terus dikekang. Raja Bakir mengira menyeimbangkan kekuatan itu cara terbaik untuk memimpin negara. Dia pikir dengan mengendalikan keluarga Yuda, Yuda pasti akan menerimanya. Sebenarnya, Raja Bakir salah besar. Sekarang, Yuda hanya menuruti keinginan ayahnya.
Suatu saat nanti, Yuda pasti akan memberontak dan melawan perintah Raja Bakir, lanjut Taufik. Wira sangat terkejut karena Taufik bisa menganalisis dengan begitu saksama. Wira berkomentar. Aku nggak menyangka kamu sangat memahami kerajaan Nuala. Taufik tertawa terbahak-bahak setelah mendengar komentar Wira dan menimpali. Tentu saja, apa kamu pikir aku menjadi Raja Monoma yang baru hanya karena keluarga Juwanto? Sekalipun nggak ada keluarga Juwanto, ayahku juga akan menyerahkan posisinya kepadaku. Hanya saja, siapa sangka, ternyata keluarga Juwanto begitu licik. Setelah Taufik selesai bicara, Wira mendesah. Keluarga Juwanto benar-benar menarik. Demi mencapai tujuan, keluarga Juwanto menyokong orang yang begitu hebat untuk menjadi raja. Ini sama saja mencari masalah sendiri. Wira bisa merasakan kehebatan Taufik, mungkin beberapa tahun lagi kerajaan Monoma akan berubah drastis. Taufik berujar. Cepat atau lambat, Raja Bakir akan dijatuhkan. Pada saat itu, takutnya kerajaan Nuala akan terbagi menjadi 4 kekuatan. Keempat keluarga besar ini punya kekuatan untuk melawan kerajaan Monoma dan Agrel. Kalaupun nggak ada, bukan hal yang mudah bagi kerajaan lain untuk merebut kerajaan Nuala. Sesudah itu, Wira bertanya. Kamu begitu yakin Raja Bakir akan dijatuhkan? Taufik mengangguk, lalu menjawab, aku nggak mungkin salah. Hari ini, saat kamu memasuki istana, aku mendapat kabar bahwa Raja Bakir sakit parah lagi. Para pejabat sudah mulai mengusulkan untuk menetapkan putra mahkota. Bab 899. Taufik melanjutkan, pada saat-saat genting seperti ini, Raja Bakir malah sakit. Wira, kamu begitu pintar, sepertinya aku nggak perlu bicara panjang lebar lagi. Wira mengernyit setelah mendengar ucapan Taufik. Apakah akan terjadi kekacauan di kerajaan Nuala? Wira datang ke kerajaan Monoma untuk mengajak berdamai supaya situasi bisa menjadi tenang. Namun, kondisi saat ini benar-benar di luar dugaan Wira. Raja Bakir jatuh sakit lagi, takutnya ini bukan perbuatan keluarga Barus. Ditambah lagi, para pejabat mulai membahas masalah penetapan putra mahkota. Jadi, ini pasti perbuatan keluarga Juwanto. Mereka berniat membalas siasat keluarga Barus. Bukankah keluarga Barus berencana untuk menyelesaikan masalah pada sumbernya dengan membuat Raja Bakir sakit? Jadi, keluarga Juwanto juga meniru cara keluarga Barus. Asalkan Raja Bakir jatuh sakit, posisi putra mahkota akan ditetapkan. Selain itu, jika keluarga Juwanto dan Barus bergantian melancarkan trik seperti ini, Raja Bakir pasti tidak akan bertahan lebih lama lagi. Wira, cepat atau lambat, Raja Bakir akan mati. Keluarga Barus dan Juwanto pasti akan terus melancarkan trik mereka. Bahkan, aku rasa kemungkinan besar ini adalah perbuatan keluarga Barus, ujar Taufik. Wira mengernyit. Taufik benar, semua ini mungkin adalah tindakan keluarga Barus. Melihat tindak tanduk keluarga Juwanto, keluarga Barus pasti mulai resah. Jika keluarga Barus bertindak, Ratu yang akan mengendalikan pemerintahan. Namun, pada saat itu, kerajaan Nuala pasti akan menjadi rusuh. Takutnya, keluarga Juwanto, Hartono, dan Nararia berniat merebut kekuasaan. Kalau begitu, kerajaan Nuala akan terbagi menjadi 4 kekuasaan dan pemerintahan akan goyah. Taufik tersenyum sambil memandang Wira, lalu berucap. Jadi, Wira, kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Ini serius. Kali ini, kamu pasti datang untuk keluarga Barus, tapi kamu harus ingat bahwa raja itu nggak berperasaan. Keluarga Barus juga nggak akan membiarkanmu menjadi makin hebat. Taufik melanjutkan, lagi pula, kamu bukan orang biasa di kerajaan Nuala. Tentu saja, kamu itu salah satu pahlawan negara. Wira bertanya, aku. Taufik mengangguk dan menjawab, iya. Wira, apa kamu nggak merasa kamu itu seorang pahlawan? Wira kebingungan, sejak kapan dia menjadi pahlawan? Wira menimpali. Aku nggak pernah menganggap diriku itu pahlawan. Paling-paling, aku hanya pintar. Wira berusaha untuk bersikap rendah hati, tetapi Taufik tidak berpikiran seperti itu. Taufik tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Wira, kamu nggak menganggap dirimu pahlawan. Hehe, aku sudah pernah mendengar tentang pencapaianmu. Kamu itu orang yang menembak mati Raja Tanui, kan? Taufik meneruskan ucapannya. Kamu juga yang mempertahankan Provinsi Jawali dan mencegah pasukan kota pusat pemerintahan Rohino menerobos. Selain itu, kamu diutus ke kerajaan Agrel dan kembali dengan gelar Raja Utar. Bab 900. Wira tertegun setelah mendengar perkataan Taufik. Memang benar, semua itu adalah tindakannya. Jadi, apa dia juga termasuk pahlawan? Taufik berujar, aku tahu siapa Raja Tanui, dia pernah bertarung dengan Dirga setelah beberapa tahun, Dirga bahkan nggak mampu membunuh Raja Tanui, tapi Raja Tanui malah mati di tanganmu. Sewaktu kabar ini tersebar ke kerajaan Monoma, nggak ada seorang pun yang mempercayainya. Jangankan ayahku, aku sendiri juga nggak percaya.
Selama bertahun-tahun, Raja Tanui dan Dirga itu lawan yang setara. Sudah jelas, Raja Tanui punya kemampuan yang hebat. Tapi, dia malah mati di tanganmu. Hal ini benar-benar di luar dugaan, lanjut Taufik. Taufik masih saja merasa kaget saat memikirkan kejadian ini. Dia meneruskan perkataannya. Setelah itu, aku memang mendengar bahwa pemerintah kerajaan Nuala menolak untuk mempekerjakanmu selamanya. Ayahku bilang, kabar ini pasti benar, tapi saat itu aku tetap nggak percaya. Taufik berucap lagi, bagiku, Dirga itu seperti dewa perang. Dia saja nggak mampu membunuh Raja Tanui, tapi bisa dibunuh oleh pemuda sepertimu dalam situasi peperangan benar-benar sulit dipercaya. Saat berbicara sampai di sini, Taufik tetap merasa terkejut. Bahkan, sekarang pun dia masih tidak mempercayainya setelah mengetahui seluk-beluk permasalahan ini. Taufik melanjutkan, kemudian, kamu dikenal dengan bakat seni yang hebat sehingga dipanggil Tuan Wahyudi. Wisimu tersebar luas dan aku makin penasaran denganmu, lalu aku dengar kamu juga berbisnis. Wira, kamu nggak berhenti membuatku terkejut. Sejak saat itu, aku baru tahu kamu itu jenius. Pemikiranmu yang cermat benar-benar menakjubkan. Selain itu, kamu juga pergi ke kerajaan Agrel. Sejujurnya, setelah tahu hal ini, aku pikir kamu pasti mati, kata Taufik. Taufik merasa terkejut sekaligus bingung. Dia tidak mengerti bagaimana caranya Wira bisa kembali dari kerajaan Agrel dengan selamat. Hal ini karena Wira sudah membunuh Raja Tanui. Kalaupun pemerintah kerajaan Agrel tidak memedulikan masalah ini, seharusnya Giandra akan membunuh Wira. Namun, Wira bukan hanya tidak mati, sebaliknya dia malah dihargai kerajaan Agrel dan kembali dengan gelar Raja Utar. Taufik mengakui bahwa Wira berbakat, dia juga kaget dengan keputusan Senia. Taufik tidak mengerti kenapa Senia rela menahan tekanan yang begitu besar untuk memberi Wira gelar sebagai Raja Utar. Hal ini juga membuat Taufik takut. Semenjak Wira kembali dengan selamat, Taufik benar-benar terkejut dengan bakat Wira yang luar biasa. Mulai dari saat itu, Taufik selalu mencari tahu tentang pencapaian Wira, makanya dia tahu cukup banyak tentang Wira. Bukan hanya itu, Taufik juga takjub dengan pemikiran Wira yang eksentrik. Semua barang yang dikelola Wira sangat aneh dan sulit diduga. Taufik berujar, awalnya, aku mengira kamu yang kembali dari kerajaan Agrel akan menjadi sukses dan dihormati pemerintah kerajaan Nuala. Tapi, kamu malah ditahan di ibu kota. Keputusan ini membuat aku dan ayahku kaget sampai-sampai nggak bisa tidur. Taufik berkomentar, sejujurnya, ini pertama kalinya kami melihat raja seperti ini. Dia nggak menghargai orang berbakat dan inilah alasan Raja Bakir pasti mati. Ekspresi Taufik terlihat sinis saat berbicara. Wira tersenyum, masalah ini memang mengejutkan, tetapi tidak separah itu. Namun, ada satu hal yang benar dari ucapan Taufik. Wira memang merasa tidak puas karena Raja Bakir tidak menghargainya. Hanya saja, Wira sudah merelakan permasalahan ini. Alasannya bukan karena Wira sudah bisa menerimanya, tetapi karena orang seperti Raja Bakir tidak pantas dibantu Wira. Bagaimana bisa Raja Bakir memimpin sebuah negara dengan baik kalau pemikirannya begitu picik? Taufik tersenyum sambil memandang Wira, lalu berkata, Wira, aku nggak perlu bicara panjang lebar lagi tentang aksimu yang heroik. Tapi, penilaian orang-orang terhadap dirimu sudah sangat jelas. Baik aku, kerajaan Agrel, ataupun Raja Bakir yang picik itu sudah punya pemikiran masing-masing. Bahkan, keluarga Juwanto dan Barus juga sama. Taufik mengingatkan, jadi, setelah bicara panjang lebar, kesimpulanku yaitu orang yang terlalu pintar pasti akan dicelakai. Selesai bicara, Taufik menatap Wira lekat-lekat sehingga Wira menjadi gugup. Apa yang dikatakan Taufik memang benar. Bab 901, Wira menjadi gugup. Dia memang telah mengabaikan poin ini. Taufik berkata, kamu mungkin menginginkan kehidupan yang damai, tapi, berapa banyak orang yang bakal percaya, berapa banyak orang yang bisa sepenuhnya yakin. Saat mereka nggak memiliki kekuatan absolut, mereka mungkin nggak peduli. Tapi, kalau mereka memiliki kekuatan itu, apa menurutmu mereka akan membiarkanmu begitu saja? Kamu pernah bilang nggak akan ikut memperebutkan kekuasaan dan hanya ingin hidup bebas dan damai di tempatmu sendiri. Aku nggak tahu soal orang lain, tapi aku nggak percaya. Selain itu, aku akan memperingatkanmu satu hal. Wira, kalau suatu hari aku bisa menaklukkan kerajaan Nuala, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Tambah Taufik sambil memandang Wira. Taufik tidak menyembunyikan rencananya, memang itulah yang dia pikirkan soal Wira. Dia tidak akan membiarkan orang sepintar itu menikmati hidup dengan nyaman. Wira membuatnya takut, jadi sumber ketakutannya itu harus dibasmi. Seseorang yang berjuang mendapatkan tampuk kekuasaan memang harus siap bertindak kejam. Wira menarik napas dalam-dalam. Dia tahu Taufik bicara panjang lebar seperti itu untuk memperingatkan dirinya.
Jika Taufik saja berpendapat seperti itu, bukankah artinya orang lain juga berpikir begitu? Tidak perlu membahas orang lain, lihat saja Raja Bakir, orang pertama yang berpikiran sama dan mengambil tindakan terhadap Wira. Raja Bakir memutuskan untuk tidak memberdayakan Wira selamanya karena dia takut pada sosok Wira. Dia tidak ingin Wira bergabung ke pemerintahan dan mendapat kesempatan untuk menjadi sosok yang dikagumi semua orang seperti Putro. Setelah itu, Raja Bakir juga memenjarakan Wira di ibu kota demi memutus hubungannya dengan dunia luar dan menghilangkan kekhawatiran di dalam hatinya. Kewaspadaan Raja Bakir tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, dia bertindak sedemikian rupa demi menenangkan hatinya. Selain Raja Bakir, pasti ada orang lain yang juga mengkhawatirkan hal ini. Keluarga Juwanto jelas berpendapat sama. Adapun keluarga Barus. Wira menarik napas dalam-dalam. Meskipun Farel adalah teman dekatnya, dia bukan kepala keluarga Barus. Terlebih lagi, sebagai seorang wanita, Farel mungkin tidak memiliki pengaruh sebesar itu untuk membuat keputusan. Untuk saat ini, keluarga Barus mungkin akan bekerja sama dan tidak menyerang Wira. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan keluarga Barus akan membatasi pergerakannya di masa depan. Meski keluarga Barus tidak mungkin membunuhnya, kemungkinan besar Wira akan dipenjara di Dusun Darmadi. Dia memang dapat hidup nyaman dan bahagia di sana sesuai yang diinginkannya. Hanya saja, kebebasan yang didapatkan sendiri dan kebebasan yang diberikan oleh orang lain adalah dua hal yang berbeda. Contohnya saja, kuda yang awalnya berlarian di pegunungan, lalu mendadak ditempatkan di padang rumput kerajaan. Kuda itu memang dapat berlari dengan bebas dan mendapat makanan yang cukup. Namun, jenis kebebasan yang dirasakannya telah sepenuhnya berubah. Yang diinginkan Wira adalah kebebasan sejati, bukan kebebasan yang diatur oleh orang lain. Saat ini, Wira telah memahami maksud dari semua ucapan Taufik. Dia lantas tertawa dan berkata, "Terima kasih sudah mengatakan semua ini padaku. Nasihatmu benar-benar berguna." Melihat Wira tertawa, Taufik ikut terbahak. "Aku hanya merasa terdorong untuk mengatakan semua itu, Wira, kuharap kamu bisa mengatasi kekacauan ini. Aku berharap suatu hari nanti, kita bisa bersaing dengan adil," ucap Taufik.